Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan apapun itu, dan kalian lebih kuat mental dari hari-hari biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang DC-DC yang selalu melontarkan tentang pasal KUHP. Ya, buat kalian semua pemula galbay wajib tahu kenapa selalu DC memberikan KUHP ini kepada kalian, sementara hukumnya untuk pinjol itu adalah perdata. Apakah ini berlaku buat semua pinjol-pinjol yang hukumnya adalah perdata? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya awali dulu berita yang baru tadi diinformasikan sama teman saya, yaitu Shopee. Saat ini DC-DC Shopee sudah mulai merajalela ya, salah satunya dengan mengirimkan paket-paket atau ancaman paket yang langsung diserang melalui akun Shopee-nya kalian. Nah, buat teman-teman semuanya yang galbay di Shopee, biasanya akun kalian kalau tidak dari rupiah cepat yang neror, pasti dari Shopee akan dikirimkan peti mati oleh para DC-nya apabila tidak ada pembayaran pada hari ini. Dan dia sangat ketakutan, akhirnya mempertanyakan apakah ini benar. Apakah benar Shopee mengirimkan paket-paket yang pernah terjadi seperti sebelum-sebelumnya? Apakah Shopee saat ini terkonfirmasi ada DC lapangannya? Nah, buat teman-teman semuanya yang galbay di Shopee, baik itu es pinjam, es paylater, sejauh ini saya informasikan DC-nya masih terlalu random. Walaupun sudah ada keputusan dari Shopee bahwa dia akan menurunkan DC lapangan, tetapi sejauh ini posisinya masih random. Dan kalau kalian mendapatkan WA ancaman seperti yang tadi, kalian tidak perlu takut seandainya memang sampai terjadi peti mati itu ataupun paket-paket itu sampai kepada kalian. Jangan lupa segala ancamannya langsung kalian screenshot. Seandainya benarlah terjadi itu paket datang ke rumah kalian, tunjukkan hasil screenshotnya ini kepada bapak kurirnya, kemudian suruh bapak kurirnya tagih kepada nomor ini, karena jelas nomor inilah yang memesankan paket untuk kalian, sementara kalian tidak pernah memesan paket untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, itu salah satu cara yang memang sudah dilakukan sama beberapa orang-orang dan semuanya berhasil ya. Jadi tidak ada yang langsung membayarkan. Jangan takut untuk menolak pakai COD yang bukan kita sendiri yang order. Yo teman-teman ya, karena sekarang DC mulai merajalela sepertinya ya. Kayaknya mulai kehilangan arah, nggak tahu bagaimana cara lagi menagih kepada kalian. Sementara kalian makin kuat mental, makin banyak kelompok-kelompok orang yang galbay, makin banyak orang yang saling menguatkan satu sama lain bahwa posisi untuk galbay saat ini adalah posisi terbaik. Oke teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita ya untuk pasal-pasal yang selalu diberikan kepada semua para DC-DC-nya untuk penagih kalian, tentang pasal penipuan, kemudian pasal penggelapan dana, kemudian pasal pemalsuan data. Apakah benar ketiga pasal ini bisa dijerat kepada para nasabah yang galbay? Nah, ini kadang membuat kita pertanyaannya, karena banyak sekali baik itu DC Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, EasyCash, dan beberapa pinjol-pinjol seperti Pinjamdu dan lain sebagainya selalu membawa pasal ini, walaupun kita tahu bahwa yang namanya galbay itu adalah hukumnya tetap perdata dan bisa dibatalkan pengadilannya oleh hakim. Tetapi apakah benar untuk pasal seperti ini bisa dijatuhkan kepada kita yang galbay? Karena apa? Setiap perdata nantinya kalau memang terbukti bersalah itu bisa jadi pidana. Dan pasal-pasal yang saya sebutkan ini rata-rata selalu dikait-kaitkan buat para pengguna pinjol. Nah, kita lihat dulu contoh kasus yang mengenai tentang penipuan dan pemalsuan data, yaitu pasal 378 dan 372 KUHP. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita akan lihat dulu kasus yang bisa menjerat untuk pasal KUHP nomor 372 dan 378. Nah, di sini baru-baru saja terjadi ya teman-teman ya. Sosialitas Supercars Club dituntut 1,5 tahun buwi gara-gara penipuan pinjol. Nah, kita langsung saja ya. Seorang perempuan asal Malang, Joyce Aprilia, dituntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dalam perkara penipuan dan penggelapan. Sosialita komunitas mobil sport Supercar Club ini didakwa karena penipuan investasi
aplikasi pinjaman online. Kemudian Edi mengatakan kejahatan Joyce sesuai dengan unsur pasal 378 KUHP Jangto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam dakwaan Joyce juga dijerat dengan pasal 372 KUHP dan pasal 45A UU nomor 19 tahun 2016. Nah, di sini jaksa menyebut Joyce memulai kejahatan pada 14 April 2023. Dia menipu 6 temannya sendiri dengan kedok dana pinjaman. Korban merugi hingga 270 juta lebih. Modusnya, Joyce bercerita kepada korban bila dirinya tahu ada orang atau instansi yang membutuhkan dana, dia menawarkan korban untuk meminjamkan uangnya dengan bunga 10%. Besar bunga tergantung besaran dana yang disetor korban dan lama tenornya. Awalnya para korban percaya, namun saat jatuh tempo Joyce hanya mengembalikan bunganya saja tanpa uang pokoknya. Saat ditagih, Joyce mencoba berkelit dengan menawarkan akan menginvestasikan uangnya hingga mereka jengah dengan kelakuan Joyce dan melaporkan Joyce ke polisi. Ya, jadi di sini jelas teman-teman ya. Untuk pasal 378 dan 372 KUHP itu hanya diberatkan kepada mereka yang menggunakan pinjol tapi menggunakan data orang lain. Contohnya seperti joki-joki itu bisa dijerat begini kalau ada orang yang tahu bahwa datanya digunakan oleh orang lain dan mereka tahu siapa yang menggunakan. Nah, bagi kalian yang galbay itu tidak dijeratkan pasal ini, tidak akan memberatkan pasal ini karena rata-rata orang yang galbay itu menggunakan data KTP-nya sendiri walaupun nomor HP-nya berbeda. Ya, kalau nomor HP berbeda itu biasanya kita kan bisa bilang bahwa nomor itu kemarin masih aktif, sekarang sudah tidak aktif lagi. Kan bisa seperti itu ya, karena nomor HP ada masanya, kecuali untuk kartu prabayar, halo dan sebagainya. Teman-teman ya, jadi pasal 378 dan pasal 372 tidak bisa memberatkan bagi yang galbay, hanya bisa memberatkan bagi mereka yang menggunakan data kita untuk meminjam pinjol tetapi kita tidak menerima uangnya. Jadi kalau seandainya kalian terima lagi model seperti ini, gak usah takut. Karena apa? Saya pelaku pinjol. Hukumnya kepada saya itu adalah perdata. Nah, kalau nanti data saya dipakai seperti misalnya joki-joki ataupun orang-orang di luar sana lah yang menggunakan data kalian, nah orang di luar sana lah yang bisa dikenakan pasal 372 dan 378 KUHP. Nah, bagaimana dengan pemalsuan data? Pasal 236 KUHP. Nah, kita lihat contoh yang baru-baru ini terjadi yang menghebohkan orang-orang sampai turunlah itu kepala OJK dan sekarang saat ini dalam masa penyelidikan terhadap pinjol-pinjolnya. Nah, kita lihat dulu informasi yang seperti ini. Nah, kita ingatkan ya kasus tentang data pelamar yang digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk pinjol. Nah, ini kasusnya pernah terjadi di daerah Jakarta. Ya, ada sekitar 27 orang pelamar kerja menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus mencuri data diri untuk pinjol atau pinjaman online oleh oknum karyawan toko penjual telepon seluler ya. Jadi di sini modusnya tanpa seizin dan pengetahuan korban, R menginstal aplikasi tertentu di ponsel milik para korban. Tiba-tiba ada transaksi tagihan pinjaman dari kredit online yakni seperti Shopee Paylater, ada kami, Home Credit, Kredivo, Akulaku dan lainnya. Sedangkan kami para korban tidak pernah mengajukan transaksi tersebut. Ya. Data pelamar kerja itu dicuri oleh R untuk mengajukan pinjol, bahkan total kerugian dialami 27 korban mencapai 1 miliar lebih. Nah, berarti yang diajukan oleh R ini bisa jadi itu datanya adalah data si pelamar tetapi cairnya ke rekening si R ini. Berarti R ini memalsukan data. Terkenalah untuk pasal 236 tentang pemalsuan data. Dan siapa saja yang terkena? Apakah hanya R ini saja? Jawabannya tidak. Nah, kita lihat lagi panggilan kepada OJK ya. Heboh data pelamar kerja dipakai buat pinjol, OJK turun tangan. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widiasari Dewi mengatakan pihaknya akan mengusut kasus ini mulai dari perusahaan pinjol legal mana saja yang terkait dalam kasus ini. Hal tersebut juga berlaku untuk industri perbankan. Pinjol legal kita panggil, gimana proses KYC
cek di tempatmu kok bisa bukan orang ini yang buka kok langsung dibukain, artinya langsung dicairin gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya seperti yang saya sebutkan tadi, yang mengajukan si R menggunakan para pelamar pekerjaan tetapi uangnya cair kepada si R ini. Nah itu kan artinya si pinjol ini asal mencairkan tetapi tidak memperhatikan proses kehati-hatian. Nah, untuk itu pasal KUHP 236 itu dijatuhkan kepada dua, yaitu kepada perusahaan pinjolnya dan kepada pelakunya. Untuk para pengguna pinjol yang galbay ataupun kalian-kalian yang resmi menggunakan data kalian, itu tidak akan pernah dikenakan pasal ini. Nah, itu dia teman-teman ya untuk pasal 236. Jadi ke depan kalau seandainya kalian masih menerima pasal-pasal ini, pasal itu, pasal apa, tetapi kalian bukanlah si joki ataupun orang yang memanfaatkan data orang lain, berarti pasal itu dengan sendirinya akan gugur walaupun kondisi kalian saat ini adalah galbay. Jadi kalau ke depan kalian masih menerima yang seperti ini, seperti itu, ataupun pasal-pasal lain lagi yang akan dikeluarkan oleh DC-DC-nya, jatuhnya selama kalian tidak pernah memasukkan data, kalian tidak menggunakan data orang lain, insya Allah semuanya akan jatuh kepada hukum perdata. Oke teman-teman ya, jadi jangan khawatir lagi, jangan takut lagi, tetap semangat, tetap kuat mental, tetap update dulu sekalipun kita bukan orang hukum, tetapi banyak sekali informasi-informasi hukum yang bisa kita ketahui sebagai bentuk pelajaran bagi kita yang galbay ini. Oke teman-teman ya, oke itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaru, informasi terupdate buat kalian lebih kuat mental dan semangat lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.